Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rifki di di podcast Ngampus Dulu Aja. Kali ini kita kedatangan narasumber yang seru banget nih teman-teman. Salah satunya adalah kedatangan dari SMA nih teman-teman. Boleh perkenalkan namanya siapa? Halo Kak, nama aku Putri. Putri. Kalau Iya. kamu? Kalau aku Raisya. Raisa. Putri dan Raisa. Kalau boleh tahu nih teman-teman, Putri, kamu sekolah di mana sih dulu? Di SMAN 1 Dayakolot. SMA yang Dayakolot ya. Kalau kamu? Sama di SMA. Oh sama. Udah. Jadi kalian tuh emang teman sekelas atau mungkin emang kena aja di sekolah atau dari ekstrakurikuler? Kita satu kelas. Satu kelas. ya. Itu tuh dari awal atau mungkin emang kebenaran aja gitu waktu kelas 11 kah atau kelas 12 gitu? Dari awal. Dari awal. Dari Wow, awal. keren ya. Mungkin kalau misalnya biasanya sih kalau misalnya udah 3 tahun bareng gitu biasanya suka jadi bestie ya. Iya. Ya bener ya. Nah kalau misalnya kegiatan sendiri nih kalian ke belakang ini ada kegiatan apa gitu? Mungkin lagi sibuk nyari kampus atau mungkin kalian cuman apa gitu kerja? Kalau aku nyiapin buat UTBK. Nyiapin UTBK, wow Ya. keren. Kalau kamu? Aku lagi nyiapin ini apa? Informasi kampus swasta. Informasi terkait Iya. kampus gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih kan kamu tadi bilang mau nyiapin UTBK. Ada rencana buat kuliah di kampus mana? Kalau aku mau ambil Unpad. Unpad, oh keren banget ya, itu kampus favorit tuh. Iya. Aku juga dulu mau masuk Unpad loh, Wah. tapi emang sayang banget nggak keterima sih, sedih sih sebenarnya. Jadi ujungnya aku maksudnya ke swasta gitu. Nah kalau misalnya Putri, kamu ada rencana pengen masuk kampus mana gitu? Aku langsung ke swasta. pindah. Swasta, oke. Iya. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Soalnya disuruh orang tuanya langsung ke swasta. Oh ke swasta, Iya. emang setuju dari orang tuanya ke Iya. swasta ya? Iya. Oke. Kalau misalnya kamu sendiri itu tuh rencana ke Unpad emang karena keinginan diri sendiri kah? Atau emang mungkin ngeliat orang-orang, wah nih keren nih kampus di Unpad gitu, fasilitasnya oke, terus ada jurusan yang kamu pengen juga atau gimana? Kalau aku lihat Unpad karena emang dari waktu awal kelas 11 kan, Mm-mm. kita udah nyari-nyari kampus di situ. Nah, kebetulan aku tuh pengen banget ambil jurusan psikolog. Psikolog, wow keren banget ya psikolog ya. Kebetulan tuh kan Unpad juga psikolognya bagus ya, Mm-mm, jurusan mm-mm, top banget tuh. Jadi aku ambilnya di Unpad. Nah, tadinya pilihan keduanya aku mau UPI, tapi Ke terlalu UPI. berat. Oh iya sih, biasanya Iya. kalau misalnya ke UPI itu biasanya pendidikan ya, jadi guru Iya, ya. iya. Oke. Ke UPI aku waktu itu pas SNBP, Pas tapi nggak SNPP, keterima. waduh sayang banget ya. Ya Iya. mungkin ada jalan lain lah yang lebih baik Iya, mungkin ya. iya. Oke, mungkin kalau misalnya Putri sendiri nih, mungkin apakah Putri tuh ngerasa ada kayak kesulitan tersendiri kah dalam cari kampus gitu? Udah disaranin sih sama ortu, jadi Mm-mm. tinggal nyari informasi lebih lanjut aja. Oh gitu. oke. Mungkin bisa cari-cari dari temen gitu, iya. mungkinnya dari internet juga Saudara. bisa gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya ini Put, kamu tuh rencananya emang nggak pengen aja masuk negeri atau emang kepengen tapi emang orang tua tuh lebih prefer kamu udah masuk swasta aja gitu? Aku pengen waktu itu Pengen, sempat eligible juga. Heeh. Cuman kan harus ini dulu ke persetujuan orang tua ya. Mm-mm. Nah waktu aku bilang tuh kata orang tua langsung ke swasta aja. Jadi swasta aku aja mundurin ya. diri. Gitu. Oke. Mungkin waktu dulu nih ada rencana kayak masuk ke kampus negeri mana gitu, di Bandung kah atau di luar kota? Ini aku ke ITB pengennya. Oke, TB. Iya. Oh, keren ya. Itu kampus top banget loh di Iya. Bandung. Aku juga dulu kayak aku kepengen tapi kayak ya udah gak mungkin gitu Iya, loh. Kayak takut aku juga juga. tahu gitu kapasitas aku segini, Iya, sedangkan mahasiswa di ITB wah kayaknya pada pinter-pinter banget sih gitu. Iya. Oke. Kalau kamu mungkin apa ya? Ke kampus tuh emang apa ya? Buat nyari jurusan yang sesuai passion kamu kah atau kamu cuman ikut-ikutan teman aja gitu, kayak teman kamu ambil jurusan ini nih, kamu pengen masuk itu gitu, atau emang udah suka banget sama jurusan itu? Kamu dulu deh ya. Kalau aku psikolog emang dari SMA SMP kali ya. Aku awalnya tuh aku tertarik ambil psikolog karena waktu itu aku sempat berkomunikasi juga sama apa sih dokter ya kalau psikolog ya, psikolognya psikolognya pernah berkomunikasi, terus tertarik juga kayak cara beliau menangani pasiennya seperti apa kayak gitu. Terus aku juga
kayak tertarik aja gitu buat menjadi psikolog. Di situ keren aku ya. mempelajari pelajaran-pelajaran yang menyangkut psikolog gitu. Biasanya yang aku tahu ya, kalau misalnya psikolog tuh itu tuh bakal kayak lebih ngerti nggak sih kalau misalnya sifat pribadi manusia tuh, kalau misalnya karakteristik teman kita tuh bakal lebih ketahuan gitu. Iya, Si ini mah orangnya kayak jutek gitu, kalau ini mah Iya, orangnya iya. baik gini gitu kan. Kalau aku waktu itu kan sempat sharing juga ya sama Abi juga sebenarnya dulu tuh pengen banget jadi psikolog. Jadi gitu. aku tuh aku tuh satu apa ya? Satu minat Satu gitu minat, ya. Oke. satu minat. Ternyata minatnya turun ke aku gitu. Gitu ya. Iya, Abi aku juga dulu suka mau ambil jurusan psikolog. Ternyata Abi aku tuh salah ambil langkah gitu loh, gitu? Kak. Nah, awalnya kan mau ambil psikolog ya sesuai minatnya, tapi ternyata beliau tuh malah mikirin ini loh, relasi buat kerjanya gitu loh. Karena beliau mikirnya psikolog tuh kayak kerjanya apa gitu. Iya sih. Dapat gitu, kerja pasti benar-benar susah sih. kayak gitu. Nah, jadi beliau ngambilnya tuh administrasi. Administrasi. Yang beliau pikir tuh administrasi kan banyak tuh kayak lowongan-lowongan kerjanya, buat kerjanya tuh banyak gitu. Padahal minatnya ada di psikolog. Lebih psikolog ya minatnya ya. Jadi maksudnya mungkin karena mungkin pada zaman itu ya, mungkin psikologi itu dianggap mungkin oke nih, aku suka gitu psikologi, tapi mungkin untuk prospek kerjanya sendiri itu agak jarang gitu mungkin ya benar-benar. pada zaman itu. Iya. Oke, tapi kalau misalnya kamu sendiri emang sekarang tuh kan psikologi itu bukan hal yang mungkin kedengarannya aneh lagi gitu di Iya, betul. telinga masyarakat gitu. Mungkin sekarang udah lebih pede aja gitu ya buat Sekarang masuk kan ke psikolog juga udah banyak yang minat ya, Kak. Tuh, banyak banget nih Banyak teman-teman banget. juga. Aku juga ada yang masuk psikolog gitu. Cuman emang bagusnya sih di negeri biasanya kalau psikolog gitu. Oke, kalau kamu sendiri tadi bilang kamu mau masuk akuntansi ya? Iya. Oke, kalau misalnya kamu mau masuk akuntansi itu tuh emang karena passion aja gitu, atau emang ikut-ikutan temen gitu, atau mungkin kerjanya bagus atau gimana? Karena passion juga, terus gampang juga cari kerja. Jadi aku milih akuntansi. Bukan karena kayak dia ya, mungkin karena ayah kamu atau ibu kamu enggak. seorang akuntan gitu, atau kerja di bank enggak ya? Enggak. Jadi emang karena belajar tentang keuangan gitu-gitu ya. Karena emang tertarik kah kayak Tertarik. gitu? Mungkin kalau aku sendiri, aku sih kayaknya nggak sanggup sih ngerasanya. Kayak masuk ke akuntansi. Dia di kelasnya gitu. ini suka Suka hitung. hitung. Oh gitu. Kalau materi kayak matematika gitu, Heeh. paling depan. Ih, keren ya. Pasti Iya. jadi apa ya? Jadi Jadi murid yang banyak dicontekin teman-temannya nih. Jadi pasti inceran. kan. Jadi inceran kan. Matematika. Tapi keren sih kalau misalnya gitu. Soalnya kayak jarang banget sih kalau aku dulu pas SMA jarang banget gitu yang suka ngitung gitu. Jadi ya biasanya gitu sih. Pasrah aja lah gitu kalau misalnya ada soal matematika atau yang hitung-hitungan gitu mah gitu. Iya. Oke, nextnya nih, kalau misalnya kamu keterima di UI atau UI, Unpad atau UPI ya. Kalau misalnya di Unpad itu kamu apakah nanti bakal ngekos atau emang bakal pulang pergi aja gitu aksesnya ke kampusnya? Sampai sejauh ini sih aku masih ngobrol ya sama orang tua, belum diizinin buat ngekos. Oh, belum diizinin ya? Iya sih. Iya, belum diizinin buat ngekos. Jadi mungkin masih diantar jemput bolak-balik. Oh, diantar gitu. jemput ya. Tapi nggak tahu ya nanti kalau misalnya udah terbiasa mungkin boleh ngekos. Oh gitu ya, mungkin Soalnya semester jauh. 6 gitu mungkin ya. Soalnya jauh kan, Kak, Oh, di jauh juga ya. Jatinangor Oh, iya, kan, iya, bener, Sumedang, iya, bener. dari sini ke Sumedang. Bener sih, jauh banget itu. Lumayan, Ya, 30 kalau menit ya. Ya kalau Iya. pulang pergi kan ini. Butuh makan waktu banget lah. Iya. pokoknya Iya, mah makan gitu. waktu, makan bensin. Wah iya bener sih. Pokoknya yang namanya kuliah tuh boros aja. Boros. Iya Iya, benar. Ngabisin uang banget pokoknya. Iya, kan Oh iya, kenapa? Kan kalau sekolah tinggal jalan. Nah, bener. Deket banget ya. Soalnya deket ya. Deket banget. Biasanya aku juga dulu jalan kaki ke sekolah Cuma biasanya. 5 menit. Itu sambil olahraga juga kan. Iya. Meskipun pas sampai sekolah seragam tuh pasti basah banget Basah. sama keringat. Capek. Capek soalnya itu. Belum lagi pulangnya kalau hujan. Iya, Ribet bener. banget lah pokoknya. Oh iya, tadi aku belum nanya sama kamu kampus idamannya kemana sih? Negeri. Swasta. Oh swasta. Aku bakal ke Inaba. Ke Inaba. Iya, Inaba itu kampus swasta ya? Iya, yang Oke. di Soekarno. Soekarno Hatta ya? Jalan Iya. Soekarno Hatta ya. Oke. Masuk ke situ emang keinginan diri sendiri kah? Kalau misalnya
Putri ini udah riset gitu di internet, oh Inaba tuh punya fasilitas sama jurusan yang aku pengen, atau mungkin Putri tuh ikut-ikutan teman aja, ayo masuk Inaba gitu, itu kan biasanya suka gitu kan, sama teman-teman tongkrongan mungkin. Disuruh sama orang tua sih, disaranin ke sana gitu. Saranin sana. Soalnya ada saudara juga yang di sana, jadi aku bisa deket lah ya, iya, ngobrol deket, lah bisa gitu, ada yang ngobrol. kenal ya. Iya, Jadi kayak Putri juga bisa nanyain pengalaman kuliah di sana tuh seru iya, kah gimana atau gimana gitu, ya cara gitu ininya. ya. Oke. Oh iya Put, maaf nih sebelumnya mau nanya, apakah dulu tuh orang tuanya Putri tuh sempat ikut kuliah juga kah mungkin, atau emang gimana? Enggak kuliah. Oh, enggak ya. Jadi ngeharapin aku kuliah gitu. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu kalian berapa bersaudara nih? 3. 3. Oke, Iya. kalau Putri bertiga. Jadi anak keberapa? Anak kedua aku. Anak kedua. Jadi Iya. punya kakak ya? Kakak sama adik. Oke. Iya. Abang atau Abang. teteh? Abang ya? Adek juga cowok sama. Oh, oke. Abangnya juga dulu kuliah? Enggak, langsung kerja soalnya SMK. Oh, SMK Iya, ya? jadi Ya biasanya langsung SMK bisa lebih iya. cepat sih kerjanya gitu. Kalau kamu Aku mungkin ada punya Berapa 2 bersaudara gitu? enggak. Oh enggak? 4. 4? Wow, Iya. banyak banget ya. Kamu anak keberapa? Aku anak kedua juga Oh, sama. anak kedua. Iya. Kok bisa klop gitu ya? Bisa Iya, barengan gitu ya? Iya. Bisa sama ya? Semuanya sama. Baju juga sama. Waduh, udah pasti banget lah Udah pokoknya ya. Iya. Oke. Mungkin kakak kamu itu perempuan atau laki-laki? Kakak saya di Oh itu, belakang. abang ya, cowok ya. Oke. Kuliah kah atau kerja kah? Iya masih kuliah. Oh kuliah. Iya. Oke, menyusul abangnya ya berarti. Iya. Abangnya lulus, kamu masuk kuliah ya berarti. Benar. Ya? Oke. Beda 1 tahun kita. Beda 1 tahun? Iya. Kok bisa gitu sih? Enggak, maksudnya ininya apa sih, kayak kuliahnya kan nanti dia lulus, aku baru masuk gitu. Oh iya, beda 1 tahun ini Iya. selanginnya ya. Oke. Di pendidikan, kalau umur kita beda 3 tahun. Beda tahun lumayan jauh sih. Enggak lah. Tapi lebih jauhan aku sih. Deket. Kalian percaya nggak? Aku Enggak. punya adik bedanya 10 tahun tau. Hah? Oh, iya. Iya serius. Oh, jadi kayak bapak sama anak. Iya makanya orang tetangga aku tuh nganggapnya apa ya, kalau misalnya kan tahu nih adik aku bedanya 10 tahun sama aku gitu, jadi enak banget cenah kayak simulasi punya anak katanya gitu. Iya, sama kayak kakak aku dong. Iya. Sama adik aku yang paling kecil. Oh gitu? Adik aku juga. Bedanya sama 10 tahun ya? Aku 15 tahun. Waduh jauh banget. Beda berapa tahun dia? Jauh banget ya. Jauh banget Iya. ya, jauh banget. Tapi enak ya kalau misalnya kalian ngerasa gak sih kalau misalnya punya abang yang umurnya emang jauh gitu tuh, kayak ngerasa dilindungin Iya, gitu. benar. Iya benar. gitu Sekarang sih, kalau dulu mah enggak. Kalau enggak ya, lebih Kita- banyak berantemnya ya. Lebih musuh. Oh gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke section quiz nih, Put. Boleh. Untuk di yang pertama. Nah, di sini yang pertama pertanyaannya itu untuk kamu dulu deh, untuk Putri. Aduh. Aku mau menanya nih. Tenang aja, gampang kok. Pertanyaannya nggak susah-susah. Pertanyaannya, seberapa kenal sih kamu tuh sama dunia kuliah? Jawabnya apa? Bebas. Mungkin entah itu, kuliah mah pusing banyak tugas gitu, atau mungkin kuliah mah enjoy aja nongki Di sama pikiran temen. 50-50 sama 50-50. kerja sebenarnya. Jadi gimana tuh? Jadi kayak kalau kuliah aku tuh mikirnya di pertemanan sih takut gak punya teman. Oh gitu. Iya. Hmm. Kalau misalkan kerja juga aku tuh takut interview. Interview, Iya. itu hal yang wajar sih. Aku juga dulu gitu, sama, takut banget. Tapi mungkin Putri itu pernah kepikiran gak sih, aku mah kuliah karena pengen dapat kerja atau gimana gitu, Iya, atau itu mah juga. pengen belajar biar dapat ilmunya doang gitu. Atau gimana? Biar dapat kerja juga, soalnya kan sekarang mah susah ya cari kerja tuh. Betul, Jadi susah banget. minimal tuh harus S1 mungkin ya. Iya, benar. Sekarang mah bahkan S1 aja belum tentu juga Iya, sih. susah juga. Kalau kamu? Aku Iya. Kalau kamu Apa mungkin ini? seberapa kenal gitu sama dunia kuliah kayak Oh. tadi aku bilang gitu. dunia kuliah ya. Apa itu semenyeramkan itukah untuk Aku kamu? apa ya, di pikiran aku dunia kuliah masih menyeramkan, soalnya kita masih enjoy di SMA nggak Iya, sih? Masih benar. enjoy, Iya, oke, karena soalnya kan kayak dunia SMA kan masih ini ya, masih yang enjoy, Iya, masih enjoy. yang main-main gitu kan. Iya Sedangkan sih, kuliah betul kan sih. itu tuh buat masa depan kita juga kan. Buat masa betul. depan kan, itu juga menentukan masa depan kita seperti Iya, apa benar. gitu kan. jadi menyeram gak sih menurut Serem aku? banget. Menyeramkan. Menyeramkan. Tapi nggak tahu ya, soalnya kan Hmm, belum hmm. merasakan. Soalnya beda-beda juga ya, Iya. pasti Iya. tiap kampus pertemanannya gimana Iya, gitu. benar-benar. Iya. Oke, yang kedua,
pertanyaannya adalah sebutkan kepanjangan dari UKT. Putri dulu deh. UKT. Apa ya? Aku tahu UKT tapi UKT. Ayo apa? Uang apa sih? UKT itu kan yang bayar itu ya? Ya. Ya, ayo apa? Apa ya? Tahu. U-nya uang. Ya, uang, kok uang sih? Kenapa ya nggak tahu tuh? UKT. Apa sih UKT? Iya, tebak dulu. UKT itu yang bayar per semester itu nggak sih? Iya, betul. iya itu. Nggak tahu. Uang UKT. Apa? Ayo tebak dulu. Nggak tahu aku mah pas. Nyerah nih. Nyerah. Nyerah. Aduh. Apa tuh Kak UKT teh? Apa Jadi, tuh kasih tahu dong? UKT itu adalah Apa kok Kak? nggak sih? Apa ya? Uang kuliah tunggal. Oh. Jadi Bener kan, U-nya uang. Benar, tapi ya itulah. Tapi kan kalian nggak bisa ngelanjutin kan? Iya. Jadi uang kuliah tunggal tuh ya pokoknya itulah uang. Oke, kita lanjutin ke sesi selanjutnya. Nah, tadi kan kalian tuh udah kasih tahu ke aku ya, kamu teh mau ke kampus mana, terus ada kampus impian apa gitu. Tapi waktu kalian masih duduk di bangku kelas 12 nih, apakah ada kampus-kampus lain gitu yang mungkin kunjungan kah ke sekolah kalian gitu? Kan biasanya suka ada tuh. Ya ada Banyak ya? Mm-mm. Banyak. Ada banyak ya. Mungkin yang kalian inget deh salah satunya apa? Ada kampus apa aja gitu? ITB. ITB ada. Oh, ada ITB ya? Iya, terus apa lagi ya? Inaba. Telkom. Inaba Oh, juga ada. Telkom. Inaba. Ada. PKIA. Oh, PKIA juga ada Iya, ya? ada. Nah, Unisba. mengenai kampus LPKIA, menurut kalian sendiri deh, mulai dari kamu dulu deh, Put. Kalau kamu ngedenger kampus LPKIA tuh, apa sih yang ada di pikiran kamu gitu? Jadi kampus LPKIA itu kayak gimana sih menurut kamu gitu? Bentar. Aku jawabnya bingung. Jawabnya bingung. Entah itu mungkin kampus LPKIA mah seru gitu, mungkin banyak organisasinya, atau mungkin di LPKIA mah kata teman kamu tuh mungkinnya banyak relasi gitu-gitu, atau mungkin gampang kerja gimana mungkin? Ya, yang aku tahu tentang LPKIA itu katanya tuh banyak peluang kerjanya. Jadi sehabis lulus tuh langsung dapat kerja gitu katanya. Ya gitu ya. Kalau menurut kamu? Aku waktu itu kan aku mah orang LPKIA-nya teh mempromosikan kayak jurusan-jurusan kayak gitu loh. Oke, dikasih tahu ya. Ada jurusan apa aja Ya. gitu-gitu. Kalau Terus kesananya nggak tahu sih apa. kalau terkait fasilitas kampus gitu dijelasin nggak? Ya dijelasin juga sih. Kayak ada mungkin lab komputer, Lab komputer, ada ya, apa gitu. Oke. Terus kalau misalnya teman kalian sendiri, kamu punya teman nggak sih kayak yang kuliah di LPKIA mungkin, atau saudara? Aku Ya. kakak Oh, abang kamu di LPKIA ya. Oke. Semester berapa sekarang? semester 6. Semester 6. Oke, jurusan? Nggak tahu Kak. Nggak tahu. Iya. Aduh, gimana sih? Gimana sih? Ini beneran abangnya atau bukan sih ini? Aduh. Bukan Ren, Kak. Aduh, jahat banget ya. Mungkin kalau misalnya tadi kan kamu bilang mau psikologi. Ya. Nah, kalau kamu kan akuntansi. Iya. Nah, kebetulan di LPKI itu ada jurusan akuntansi, Put. Itu tuh ada jenjang D3 dan juga S1. Tuh. Kalau psikologi ada? Psikologi nggak ada. Nggak ada. Beda lagi itu. Berarti aku nggak bisa ke sana dong. Iya. Nggak mungkin sih, kecuali kamu mau pindah jurusan juga Jurusan, kayak iya. Putri. Satu kelas lagi kan Iya. nanti. Wisuda bareng kan, siapa tahu gitu. Tapi aku nggak minat administrasi sama akuntansi gitu. Oh, nggak suka ya? Nggak suka kayak hitung-hitungan gitu ya? Ya aku suka lebih ngeramal orang gitu. Waduh, takut banget ngeramal ya. Kamu bisa ngeramal aku gak? Kan biasanya suka anak aku psikologi tuh suka bisa kayak ngeramal gitu. Oh, dia mah orangnya baik gitu. Dia mah orangnya humble gitu-gitu kan. Iya. Oke. Jadi kalian tuh beda minat lah istilahnya Iya. gitu ya. Mm. Nah, aku cuman pengen ngasih tahu aja ke kalian. Kalau misalnya di LPKI sendiri itu tuh ada 3 jurusan loh teman-teman. Jadi ada jurusan sistem informasi, ada juga teknik informatika. Terus kalau misalnya untuk Putri nih, ada juga S1 akuntansi dan D3 komputerisasi akuntansi, itu untuk fakultas keuangannya, Put. Nah, dan yang terakhir di LPKI juga ada fakultas S1 administrasi bisnis dan D3 administrasi bisnis gitu.
Nah, di kampus LPKIA itu yang tadi kamu jelasin benar, itu gampang banget kerjanya. Jadi karena di kampus kita tuh ada program yang namanya kampus rekrutmen. Nah, kampus rekrutmen itu tuh biasanya diadain setahun sekali, Put. Nah, jadi mungkin nih kebanyakan ya kalau berdasarkan pengalaman aku gitu. Aku kan sering sharing sama Kating. Iya. Jadi mereka tuh sebelum wisuda tuh udah kerja gitu, udah dapat kerja. Oh. Enak banget kan? Iya, Masa iya. sekalian nggak tertarik buat dapat kerja juga sebelum wisuda? Ya gitu. Jadi mungkin kan permasalahan yang banyak mungkin dialami sama mahasiswa tuh kan, duh takut susah kerja Iya, gitu, betul. takut interviewnya horor banget gitu, nggak biasa ngobrol sama HRD gitu. Nah kalau misalnya di kampus kita tuh enak gitu, maksudnya tuh udah disediain sumber daya kayak lowongan kerja gitu-gitu, terus kita juga bisa ngobrol langsung bareng interviewernya gitu. Jadi si LPKIA itu sendiri tuh udah mewadahi lah buat para alumninya gitu untuk mencari lowongan pekerjaan. Nah kalau misalnya pengalaman aku sendiri kan, aku sebelum masuk kampus tuh pernah kerja dulu kan 1 tahun. Yang aku rasa itu tuh susah banget sumpah buat nyari loker. Nyari kerja. Meskipun udah banyak banget tuh, tapi jarang banget gitu ya nge-apply lamaran aku Iya. tuh gitu. Jadi maksud aku tuh oke lah kalian ngirim 1000 lamaran atau mungkin 100 atau lebih kan. Itu tuh masuk, tapi kalian tuh belum tentu untuk kepanggil interview gitu. Tapi kalau misalnya di LPKIA itu tuh kamu tinggal bawa surat lamaran kamu sama CV kamu di event tadi yang kampus rekrutmen gitu. Itu biasanya diadain di GSG LPKIA itu. Itu setiap setahun sekali gitu. Dan gak cuman itu, Put. Di LPKIA juga itu ada yang namanya program table manner. Jadi, oh ya aku juga mau nanya dulu ya. Kalian udah tahu gak sih table manner itu apa? Ini ya Mungkin pernah ngedenger gitu? cara makan gitu. Betul, benar. Iya. Betul. Kalau kamu sama ya? Ya, jadi benar. Kalau misalnya table manner di APK itu, jadi kayak kita tuh diajarin kayak tata cara makan secara profesional dengan perusahaan gitu, sama HRD, sama entah itu atasan kita atau pembimbing kita gitu. Jadi pokoknya mah intinya ada aturan dan tata krama dalam makan lah gitu. Nah di sana tuh nggak cuman kayak diajarin tata keramanya doang, tapi kita bisa langsung apply lowongan kerja di sana gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kampus itu kan yang kebanyakan yang aku tahu tuh kita tuh ngedatangin si perusahaannya, Iya. tapi kalau si LPKIA ini tuh dia tuh ngewadahin atau udah kerja sama tuh agar si perusahaan itu tuh bisa datang di event-event LPKIA gitu, kayak tadi table manner, kampus rekrutmen gitu. Jadi udah ada kerjasamanya gitu istilahnya mah. Kalau itu berlaku buat ini nggak? Buat Apa tuh? seluruh mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa yang direkomendasiin gitu? Oh itu untuk semua dong, Oh, buat pastinya semua. dong. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu kalau misalnya mungkin ini pasti pilihnya mahasiswa yang berprestasi doang kan gitu kan. Pasti Iya. pikiran kalian tuh kayak yang IPK-nya di atas Iya, gitu kan. benar-benar. Enggak kok, semua juga dapat kesempatan yang sama. Asalkan mungkin kalian tuh bisa fokus kuliahnya gitu, belajar yang benar dan bisa cari pengalaman sebanyak mungkin gitu. Intinya tenang aja deh kalau misalnya di LPKI ya, emang masalah kerja mah aman sih sebenarnya. Terus kalau misalnya kalian mau cari internship atau magang juga bisa diwadahi di sana gitu. Oke. Terus di LPKIA juga itu tersedia coworking teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya udah capek gitu, kalau misalnya udah capek nugas, udah capek mungkin kegiatan seharian di kampus gitu, itu ada coworking di LPKIA gitu. Di mana coworking itu tuh tempat kayak buat lebih ke nyantai aja sih. Teman-teman kan biasanya tahu gitu kalau di kantor tuh ada kayak tempat nyantai atau public space gitu buat Oh, iya. nugas gitu. Nah di LPK juga ada teman-teman. Jadi entah kamu itu mau gibah atau mau ngapain, pokoknya bebas lah gitu. Bisa lah ngapain aja gitu. Dan tempatnya tuh oke banget sih kalau menurut aku, PW banget gitu. Terus juga di LPKIA ada musola, ada kantin, terus juga ada lab komputer sama lab multimedia gitu. Pokoknya ngebantu banget deh buat proses pembelajaran kita gitu. Nah, sekarang masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin dari kalian sendiri tuh, ini kan aku sekarang udah semester 6 ya, dan sekarang tuh kalian posisinya baru mau masuk kampus. Iya. Mungkin teman-teman tuh kayak mau nanya gak sih ke aku gitu, apapun itu, mungkin entah itu pengalaman atau mungkin apa gitu, belajar di kampus asik gak gitu, temennya kayak gimana, boleh sok di Putri barangkali atau kamu? Kalau aku gimana sih pertemanan di kuliah itu?
Kalau pertemanan ya, Iya, masalah pertemanan. pertemanan ya. Kalau berdasarkan pengalaman aku sih, kalau di kampus tuh pertemanannya bukan nggak asik ya, maksudnya asik. Cuman maksudnya tuh kalau misalnya di kampus itu kita tuh lebih harus bisa ngandelin diri sendiri aja sih. Oh, masing-masing gitu ya? Tapi bukan berarti kita tuh nggak boleh bersosialisasi. Itu penting banget justru di kampus. Kita tuh bahkan harus bisa banget punya teman gitu, lebih dari satu bahkan gitu. Tapi maksudnya tuh yang aku tekanin di sini tuh maksudnya kita tuh jangan terlalu ngandelin orang lain gitu. Maksudnya kan di setiap orang tuh pasti punya urusan masing-masing, apalagi kan kalau misalnya proses perkuliahan itu tuh beda banget kan sama masa SMA gitu. Yang aku rasain sih gitu sih teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyoba kayak mungkin aku pengen cari temen gitu, pengen cari temen yang banyak gitu lah, pokoknya pengen cari relasi, teman-teman bisa join organisasi sih. Dan itu kan bisa jadi wadah banget sih kalau kata aku. Dan itu pun nggak harus di kampus sih kalau kata aku mah. Dimanapun ya. Dimanapun boleh, entah itu organisasi kayak yang formal kayak PMR atau mungkin organisasi panjat tebing, itu kan macam-macam lah pokoknya. Yang penting teman-teman tuh bisa kenalan gitu. Iya, ada relasi. Kayak aku kan sempat nih ikut komunitas lari gitu-gitu kan, itu juga bisa sharing session, bisa apa gitu, pokoknya bisa kenal banyak orang lah gitu. Dan dari situ juga kalian bisa dapat pengalaman gitu mungkin. Jadi beda banget ya pertemanan di SMA sama kuliah banget, tuh. Iya. Maksudnya tuh kata aku mah enjoy aja sih, fun aja lah. Pertemanan kuliah tuh nggak semenyeramkan itu kok. Tenang aja gitu. Don't worry, be happy. Oke, ada yang kamu tanyain lagi gitu apa? Bebas aja kok. Aku ini apa sih? Sekarang kan lagi marak banget ya berita UKT gitu. Yang apa sih mahal gitu kan, apalagi ada satu universitas ya yang kemarin di demo gara-gara UKT-nya terlalu mahal. Heboh banget tuh. Ya kan? Aku mau nanya kalau UKT atau uang semester di PKIA tuh berapa sih, Kak? Mungkin kalau misalnya menurut aku tuh masih worth it aja sih harganya. Kalau buat teman-teman mau tahu, sekarang tuh UKT di LPK itu 7,1 juta. Dan itu tuh udah turun dari harga aslinya gitu. Dan itu pun teman-teman nggak harus bayar full secara langsung di awal semester. Karena waktu pengalaman aku dari semester 1 sampai sekarang tuh itu tuh bisa diangsur teman-teman. Intinya tuh kalau teman-teman mau bayar angsur kuliah itu tuh batasnya tuh sampai akhir mau UAS, itu tuh harus udah lunas gitu. Ya teman-teman nggak usah khawatir lagi sih kalau misalnya takut misalnya bayar biaya uang UKT takut mahal, biasanya kan gitu kan. Tapi kalau misalnya di APK itu ya lebih bisa dipermudah lah gitu dengan uang angsuran UKT-nya yang bisa diangsur gitu. Kalau 7,5 itu berlaku buat semua jurusan? Itu tuh untuk semua jurusan. Ya. Jadi mau akuntansi, mau adbis, sama gitu ya? Sama, betul. Kalau masalah tugas akhir nih, kan biasanya skripsi. Kalau di LPKIA itu ada opsi lain selain skripsi atau skripsi aja gitu? Oh, kalau misalnya untuk tugas akhir, kebetulan kalau di LPKI sendiri tuh masih skripsi sih, Put. Iya. Jadi kalau itu pun tergantung sih konteksnya gitu. Kalau misalnya aku sendiri ya sistem informasi, kan biasanya skripsi atau tugas akhir tuh suka harus ada output akhirnya kan. Entah itu kalau misalnya akuntansi itu kalau laporan keuangan atau misalnya apa. Nah itu tuh beda-beda kalau di LPKI. Kalau misalnya aku sendiri di S itu outputnya tuh bukan ke program website tapi lebih ke analisisnya gitu. Kalau IF beda lagi, adbis juga beda-beda gitu. Beda-beda ya. Beda-beda tapi sama skripsi gitu. Ada sidang skripsi dan lain sebagainya. Oke, udah. Oke, mungkin terima kasih ya teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat hadir ke sini sharing-sharing sama aku gitu. Ya mungkin teman-teman juga kedepannya lancar lah gitu kuliahnya gitu. Mungkin teman-teman juga bisa enjoy kuliahnya. Mungkin kamu juga semoga bisa keterima ya di kampus impian kamu gitu. Dan bisa ngebanggain kedua orang tua. Oke. Mungkin buat teman-teman segitu aja podcast yang bisa kami tampilin ke teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.